nanti melakukan inspeksi, terus kemudian audit pihak kedua, dan melakukan tinjauan manajemen. Nah, goal dari kerjasama ini, nanti BUMDes dapat bersaing secara global dengan menerapkan sistem manajemen mutu berstandar global. Kemudian meningkatkan reputasi BUMDes di depan pelanggan, pemerintah, bank, atau pemangku kepentingan. Karena apa? Kinerja mutu direkam secara real time dan valid. Nah, kemudian goal dari kerjasama ini juga nanti akan membentuk network dan sistem supply chain antar BUMDes. Jadi kalau misalnya ada yang perlu bahan baku, nah sedangkan Bapak mencari-cari, tidak perlu cari jauh-jauh, cukup nanti lihat di aplikasi kami, BUMDes yang bisa mensuplai bahan baku itu dari mana saja. Jadi ini nanti akan membuat semacam networking dan sistem supply chain antar BUMDes. Nah ini adalah goal dari kerjasama ini Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, manfaat dari kerjasama ini, nanti Bapak Ibu akan memperoleh sebuah sistem dokumentasi berbasis ISO 9001, berbasis ISO 9001 yang bisa diakses secara online melalui internet, yaitu gmsme.id yang bisa di internet, bisa diakses kapanpun. Layanan pelatihan dan konsultasi terkait sistem manajemen mutu free melalui aplikasi SI Training. Nanti kolaborasi antara Universitas Ciputra dan Surveyor Indonesia untuk pelatihan-pelatihan dan konsultasi bisnis. Misalnya, bisnis apa sih yang lagi tren di masa ini? Bagaimana sih saya mengembangkan bisnis, inovasinya seperti apa? Nah, nanti kami akan adakan forum bisnis online bersama-sama dengan BUMDes. Kemudian kegiatan inspeksi, audit, dan tinjauan manajemen secara rutin. Kemudian memfasilitasi kegiatan sertifikasi sistem manajemen mutu. Jadi kalau misalnya ada BUMDes yang sudah siap untuk disertifikasi, kami bisa memfasilitasinya. Termasuk kalau misalnya ada produk-produk yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan harus disertifikasi SNI misalnya, maka kami bisa membantu melakukan fasilitasi. Jadi menguruskan ke badan sertifikasi produk atau lembaga sertifikasi produk, termasuk juga badan sertifikasi. Kemudian kinerja mutu setiap BUMDes dipantau oleh pemangku kepentingan. Lihat pasti yang kita punya baik, terus kemudian BUMDes mana yang sistemnya berjalan dengan baik, itu bisa dimonitor dan secara real time bisa dievaluasi, sehingga misalnya ada pihak-pihak lain di luar BUMDes atau pihak swasta yang mau kerjasama, itu bisa mereka memiliki keyakinan untuk bekerja sama dengan BUMDes yang sudah memiliki sistem yang baku atau sistem yang berstandar. Kemudian BUMDes nanti juga akan memperoleh layanan informasi terkait perkembangan standarisasi. Jadi kalau misalnya produk-produk tertentu, misalnya garam, Bapak Ibu yang menghasilkan garam, kan harus ada wajib menerapkan SNI tentang garam. Nanti kami akan memberikan informasi perkembangan standarisasi, misalnya tentang garam, atau tentang kopi, tentang produk-produk misalnya beras yang harus SNI wajib. Nah, kami akan memberikan jasa layanan informasi, termasuk kalau ada peraturan perundangan yang relevan. Jadi kerjasama inilah yang kami tawarkan yang bisa memberikan manfaat kepada BUMDes. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa sih harus menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001? Karena bagaimanapun kita sudah memasuki era globalisasi. Kita sudah memasuki sistem supply chain nasional yang saling nyambung jadi satu, maka setiap produk, setiap jasa, produk atau jasa yang dihasilkan oleh setiap organisasi, itu harus bisa dijamin mutunya. Dan untuk
bisa menjamin mutu suatu produk pada suatu organisasi, maka perlulah dilakukan penerapan sebuah sistem yang berstandar. Dalam hal ini berstandar nasional ataupun global. Nah, dengan menerapkan sebuah standar yang nanti di endorse atau dideklarasi oleh PT Surveyor Indonesia, maka BUMDes itu bisa meraih kepercayaan pelanggan. Meraih kepercayaan pelanggan untuk masuk ke sistem supply chain nasional dan marketplace global. Memiliki sistem sehingga produk dan layanannya itu bermutu. Kemudian yang berikutnya juga untuk memastikan dengan manajemen mutu ini, maka kepatuhan pada peraturan perundangan itu bisa dipastikan. Karena dengan menerapkan sistem manajemen mutu, salah satu persyaratannya adalah mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Misalnya kalau memproduksi, karena itu harus persyaratan dinas kesehatan, misalnya, itu prosedur itu harus diterapkan di dalam sistem manajemen. Kemudian juga untuk mengelola risiko dan peluang bisnis mana yang perlu dikembangkan, inovasi bisnis apa yang harus dikembangkan, itu nanti ditangkap melalui sistem manajemen mutu. Kemudian BUMDes dan Investasi Putra untuk mengembangkan inovasi-inovasi dari BUMDes. Nah, pemangku kepentingan BUMDes itu dapat memantau dan mengevaluasi kinerja setiap BUMDes secara valid, melakukan proses penjaminan mutu secara independen oleh SI dan Badan Sertifikasi. Nah, ini alasan kenapa harus menerapkan sistem manajemen mutu. Sekilas sistem manajemen mutu ini adalah sebuah standar global, ya, bagaimana suatu organisasi itu dapat menghasilkan keluaran produk atau jasa yang bermutu. Dan ini diterapkan generik, ya, boleh IKM saja boleh, perusahaan yang skala rumah tangga saja diakomodir oleh sistem ini. Jadi perusahaan besar, tidak skala rumah tangga saja bisa. Dan dengan sistem manajemen mutu ini diharapkan seluruh organisasi itu bisa masuk di dalam sistem perdagangan internasional, perdagangan nasional, sistem supply chain nasional, seperti yang diharapkan dalam arahan Bapak Presiden. Jadi itu secara sekilas apa yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Nah, mekanisme kerjasamanya bagaimana? Ini mekanisme kerjasamanya itu ya B2B, ya, business to business. Artinya siapa yang satu area begitu lebih banyak supaya nanti biayanya jadi lebih murah, gitu, lebih murah. Dalam proses konsultasi dan pendampingan jadi lebih murah kalau lebih banyak BUMDes yang bergabung. Kemudian nanti siapa yang berminat nanti mendaftar, kemudian nanti ada kontrak kerjasama antara BUMDes dan SI selama 3 tahun, nanti pembayarannya bisa dilakukan setiap bulan. Nah, nanti kami akan melakukan survei, wawancara, menyusun dokumen itu ada kebijakan mutu, ada sasaran mutu, membuat prosedur, membuat instruksi kerja dan formulir, terus kemudian semuanya ini disusun bersama pimpinan BUMDes. Kemudian nanti kami akan melakukan penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan penjaminan mutu, inspeksi, audit internal, dan tinjauan manajemen, dan pendampingan audit sertifikasi oleh Badan Audit Sertifikasi ISO 9001. Kemudian kami juga akan melakukan pendampingan, perbaikan berkelanjutan, dan inovasi bisnis untuk peningkatan kinerja mutu berkelanjutan, termasuk fasilitasi kegiatan sertifikasi produk yang bersyaratkan peraturan perundang-undangan. Ini adalah mekanisme kerjasama yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu di sini, menyambut arahan dari Bapak Presiden tentang mengintegrasikan BUMDes dalam suplai nasional, meningkatkan skala usaha,
dan meningkatkan kemitraan BUMDes dengan sektor swasta. Nah, kami sudah menyiapkan aplikasi yang nanti bisa seperti ini contohnya. Jadi kami ada 5 IKM yang sudah bergabung, 5 IKM di Bali yang sudah bergabung dengan kami. Nah, nanti di aplikasi ini kita membangun sebuah network, membangun sebuah sistem manajemen mutu, dan membangun sebuah supply chain antar BUMDes yang bisa masuk ke supply chain nasional. Kami juga ada aplikasi-aplikasi pelatihan yang nanti Bapak Ibu bisa akses secara free, gratis untuk belajar, untuk saling tukar pengalaman, dan nanti kami akan secara rutin, mungkin sebulan sekali, itu mengadakan forum-forum bisnis, forum diskusi bisnis dengan Universitas Ciputra sebagai narasumber dan expertnya untuk pendampingannya. Nah, itu sekilas dari kami. Nanti akan dilanjut oleh Bapak Agus Sugiarto dari Universitas Ciputra untuk materi kerjasamanya. Setelah itu kita akan ikuti dengan tanya jawab. Kami mohon Pak Agus Sugiarto menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Agus Sugiarto. Saya di sini dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Ciputra. Kami bersyukur dan berterima kasih telah diajak oleh PT Surveyor Indonesia untuk ikut tergabung dalam forum diskusi ini. Bapak Ibu, saya di Universitas Ciputra, lebih tepatnya sebagai staff Community Development. Kebetulan beberapa tahun ini kami mendampingi beberapa BUMDes yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Pacitan, dan Kabupaten Malang. Memang ada banyak ragam dan banyak dinamika tentang BUMDes ini. Jadi nanti kami lebih tepatnya ingin berbagi sharing tentang bagaimana kondisi BUMDes dan bagaimana mereka kemudian menggeliatkan bisnisnya. Tetapi fokus kami arahnya lebih ke bagaimana BUMDes itu lebih memiliki spirit socialpreneur. Artinya BUMDes kan memang didirikan bukan semata-mata sebagai badan usaha untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi lebih daripada itu, BUMDes diharapkan bisa menjadi katalis, menjadi yang mempercepat proses dinamisasi di desa. Nah, saya menyiapkan PowerPoint, tetapi maksud saya nanti saja dalam proses diskusi nanti bisa mengalir. Kami hanya ingin menyampaikan sederhana begini, Bapak Ibu. Pengalaman kami bertemu dengan BUMDes, itu kemudian kami melihat bahwa BUMDes ini ada beberapa tipikal dan praktek di lapangan. Kalau yang seharusnya, yang sejatinya itu sudah ada di peraturan perundangan maupun di peraturan menteri itu ada di sana. Tetapi yang terjadi di lapangan seringkali BUMDes itu punya tipikal beberapa. Salah satunya misalkan ada BUMDes itu yang ternyata perannya hanya sebagai lembaga papan nama. Jadi hanya sebagai syarat kelengkapan bagi sebuah desa. Oh, desa ini sudah punya BUMDes. Jadi ibarat kendaraan itu sudah ada BPKB, sudah ada STNK-nya, tapi mobilnya tidak pernah jalan. Mobilnya ada di garasi. Atau malah mungkin mobilnya masih inden begitu ya. Nah, itu yang tipikal pertama. Sehingga kemudian kalau ditanya apa bisnisnya jalan, ya BUMDesnya mungkin bisnisnya belum jalan. Kemudian yang kedua, sekali lagi ini hanya potret ya Bapak Ibu. Ya, tentu Bapak Ibu di sini pengurus BUMDes Indonesia lebih paham situasi. Yang kedua kami melihat ada juga BUMDes itu menjadi lembaga ucapan terima kasih. Apa itu misalnya? Jadi mohon maaf, di desa itu kan setiap kali pilkades ya Bapak Ibu ya, pilihan kepala desa, biasanya itu kan ada tim sukses itu. Nah biasanya kalau sudah kepala desanya jadi, kemudian BUMDes ini menjadi tempat
atau mainan, tanda petik, ucapan terima kasih ya kepala desa untuk kemudian memberikan tempat kepada tim suksesnya. Apakah salah? Ya tentu tidak. Itu hanya pilihan SDM. Cuman kemudian yang sering terjadi karena ketidaksiapan model bisnisnya seperti apa, ketidaksiapan konsep bisnisnya seperti apa, kemudian yang terjadi adalah ya sudah, ini lembaga yang kemudian dipakai untuk untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Kemudian yang ketiga, ini mohon maaf saya sampaikan yang negatif dulu. Kami juga sering menemukan bahwa BUMDes ini dibentuk sebagai lembaga, mohon maaf, kayak BKPM. Bapak Ibu pirsa ya, BKPM, tahu ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal kalau di negara. Tetapi kalau di desa, jadi dia mencoba untuk menghimpun berbagai banyak investor di luar desa untuk kemudian bisa masuk di desanya, bisnis di desanya. Nah, yang ini ada sisi positif, tetapi juga harus hati-hati karena kemudian kepentingan dan potensi desa kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak luar. Nah, kalau negosiasinya cukup bagus, harus modal dan investor yang masuk ini bisa kemudian mengalihkan peran BUMDes yang sesungguhnya. Dan berikutnya ada juga model BUMDes yang muncul gara-gara untuk mengajar ini, bahasa kami adalah lembaga distribusi proposal. Jadi lembaga untuk bahasa Jawa itu gantol, nyingge. Nyingge itu bahasa Indonesia adalah untuk mengambil paket bantuan. Jadi BUMDes dibentuk untuk mengambil paket bantuan. Baik itu bantuan oleh pemerintah, NGO itu LSM atau CSR atau apapun lah. Nah, praktek-praktek semacam ini memang tidak banyak di BUMDes, tetapi kalau ada itu sungguh menciderai proses munculnya BUMDes. Nah, Bapak Ibu, BUMDes yang sesungguhnya adalah seharusnya adalah sebagai lembaga yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa, kemudian mampu menstimulasi atau merangsang munculnya partisipasi masyarakat. Nah, saya hanya sedikit cerita dulu gambarannya seperti itu. Nah, pengalaman kami tidak mendikte, tetapi kami justru mendampingi BUMDes itu. Kebanyakan ada 3 persoalan utama. Nanti slide akan kami bagikan di selesai forum ini. Yang pertama biasanya BUMDes itu mindset entrepreneurship-nya yang biasanya masih belum tertata atau belum ada. Sehingga kemudian karena mindset entrepreneurship itu tidak muncul, biasanya kemudian berimbas pada ketidakjelasan model bisnisnya. Nah, karena ketidakjelasan model bisnis, maka otomatis proses pengelolaan bisnis BUMDes-nya pun juga kadang menjadi tersendat dan segala macam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah iklim. Nah, kalau bicara iklim, itu bicara di luar manajerial, tetapi itu bicara tentang politik desa. BUMDes harusnya berada di dalam sebuah iklim yang inklusif. Maksudnya inklusif itu adalah semua bisa berpartisipasi, kolektivitas bisa dibangun. Tapi seringkali BUMDes itu tidak bisa bergerak karena BUMDes-nya tersandera oleh kepentingan politik di desa. Kemudian yang ketiga, ini yang sebenarnya kelihatannya umum, tapi sebetulnya di sini juga yang penting. Lemahnya akses jaringan, baik jaringan pasar, jaringan terhadap ekspertis atau kelompok-kelompok yang mampu. Dan ini biasanya bisa disiasati dengan munculnya teknologi. Jadi teknologi kalau akses pasar ya dengan e-commerce, dengan marketplace ya semacam kayak Tokopedia dan segala macam itu. Nah, kadang-kadang teknologi ini juga belum dimanfaatkan, baik teknologi informasi maupun teknologi tepat guna. Termasuk di dalamnya yang keempat, problem keempat isinya adalah kebanyakan memang standarnya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Nagari, kebanyakan BUMDes yang sudah jalan, itu standarnya kemudian tidak bisa dijaga, sehingga kemudian akan sulit kemudian bersaing dan keberlanjutan bisnis itu menjadi persoalan. Nah, ini barangkali catatan kami singkat tentang persoalan BUMDes yang sebenarnya cukup banyak.
Dan yang terakhir barangkali yang menjadi sorotan kami dalam diskusi pagi ini adalah keberagaman atau ketidaksamaan ya, kondisi BUMDes di masing-masing desa. Artinya kalau bicara tentang data itu baseline-nya itu tidak sama. Atau perlu ada pemetaan, perlu ada pengelompokan bahwa BUMDes A, B, C ini masuk dalam kelompok BUMDes yang BUMDes pemula, BUMDes madya, atau BUMDes yang sudah mandiri. Treatment-nya akan berbeda. Nah, seringkali pola-pola kerjasama selama ini itu bahasa Jawa itu dikebiau ya, disamaratakan. Padahal situasi BUMDes itu perlu ada pengkondisian yang berbeda. Karena itu menurut saya perlu untuk melakukan pemetaan. Bagaimana sebenarnya situasi BUMDes dan siapa yang memetakan? Sebaiknya yang memetakan adalah memberdayakan SDM BUMDes sendiri, pengurus BUMDes dibantu dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini siapa? Bisa pemerintah, dinas Kemendes, maupun perguruan tinggi juga bisa melakukan itu, bisa membantu. Dan Bapak Ibu mohon digarisbawahi, keterlibatan perguruan tinggi jangan kemudian dianggap sebagai ini proyek. Sekali lagi kami dari universitas melihat ini menjadi sebuah panggilan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Tidak melulu harus bicara tentang uang. Pengalaman kami dengan BUMDes dan desa-desa, kami justru tidak membawa isu kami harus minta uang dan kami bawa uang. Tetapi yang kami lakukan adalah justru melakukan pendampingan, berkembang bersama masyarakat. Barangkali itu di awal ya Bapak Ibu, karena menurut saya peserta yang cukup banyak ini, 100 orang ini lebih menarik kalau terjadi dialog. Sementara tadi dari PTSI yang sudah menyampaikan bahwa dia punya semacam tawaran kerjasama, itu menurut saya juga bagus. Kalau di Universitas Ciputra, PPM, karena core kami adalah, atau konsentrasi kami di bidang entrepreneurship, maka dalam konteks BUMDes kami sangat fokus dan tertarik untuk pengembangan sociopreneur. Barangkali itu ya Bapak Ibu, sementara yang bisa saya sampaikan. Untuk detailnya nanti bisa melalui proses diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Hostnya siapa? Masih tetap Budwi atau Pak Joni ini? Ya, terima kasih Pak Agus. Pak, boleh dibuka sesi tanya jawab Pak atau diskusi seperti itu Pak? Agari. Bentar Pak. Silakan bisa dibuka sesi tanya jawabnya bisa langsung unmute atau lewat. Kami persilahkan. Monggo. Silakan dibuka. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa chat ke kami Pak, Bapak Ibu. Atau dibuka di unmute. Di unmute semua ya Pak? Baik. Ya, enggak maksudnya yang mau bertanya bisa unmute. Iya, makanya nanti bisa chatting ke saya Pak. Ya, ya. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya bisa chatting langsung ke saya untuk saya unmute. Silakan. Oh, sebentar Pak. Dari Pak Madista Pakan Organik Unggas. Bentar Pak. Yeah. Saya unmute dulu. Silakan Pak Madista Pakan Organik Unggas. Ya, perkenalkan saya Dista, kebetulan domisili di Jogja. Saya sedang bergerak di perunggasan mandiri karena 70% biaya budidaya unggas itu habis di pakan, Pak. Saya mau mohon pendampingan, Pak, untuk izin dibantu lab pakan organiknya gitu. Soalnya selama ini saya sudah nge-lab ke Airlangga, sudah nge-lab ke Pajajaran, itu hasilnya berbeda Pak, padahal tanggal produksinya sama. Mohon itu aja Pak, didampingi untuk nge-labnya kemana, karena sudah 2 lab itu berbeda hasilnya. Oh gitu ya. Baik Pak,
Jadi ini pendampingan untuk pakannya ya Pak, pengadaan pakannya atau bagaimana Uji lab. Pak? Untuk uji lab. Hasil labnya. Uji lab. Hasil labnya. Ya. Uji labnya, Pak. Oh, hasil labnya. Baik Pak, nanti kerjasama ini kami akan bantu untuk memfasilitasi laboratorium yang terakreditasi untuk memastikan hasil labnya itu sesuai dengan standar. Kami bisa itu fasilitasi untuk kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Jadi salah satu manfaat ini kalau misalnya Pak ini dibawa kemana ya hasil labnya kok begini, di sana katanya begini, di sini nanti kita akan memfasilitasi. Kita punya jaringan laboratorium makanan, jadi kami bekerja sama juga dengan laboratorium makanan, bekerja sama dengan laboratorium lingkungan. Jadi kalau misalnya ada masalah terhadap kualitas untuk perlu pengujian, kami juga punya partner PT Sukovindo, dia punya juga laboratorium makanan, dan itu bisa juga akan membantu permasalahan kait dengan kualitas. Demikian. Nanti bisa kerjasama ini bisa mengarah ke semua. Bisa saya tambahkan Pak Negari? Iya. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Gini, seperti yang sudah Pak Negari tadi jelaskan, masalah sistem manajemen mutu, memang di sana nanti akan ada seperti arahan ya, bahwa kita nanti akan ngasih link lab-lab yang bisa Bapak hubungi. Jadi kita memberikan link yang ada kaitannya dengan KAN. Untuk masalah hasil, yaitu memang pertanggungjawaban dari labnya Pak. Tapi pada dasarnya apabila lab yang kita pilih yang sudah terakreditasi, memungkinkan prosesnya dia lebih akurat. Jadi tidak langsung satu persatu lab, tapi link nanti mungkin yang akan kita berikan sehingga Bapak nanti bebas memilih di antara lab itu. Seperti itu. Terima kasih. Sudah jelas Pak? Sudah jelas Pak Marista. Baik Bu, baik Pak, terima kasih. Kalau misal ada BUMDes yang mau kolaborasi sama kami, saya membuka diri. Itu bisa berupa magang Bu, magang jadi melihat dan membuat pakan organiknya, sementara di daerah Ungaran Bu, Jawa Tengah. Proyek yang paling dekat. Ya. Bagus Pak, Ya. promosi sekalian di forum ini. Selanjutnya dengan Pak siapa? Selanjutnya monggo Pak. Ada yang bertanya lagi Pak? Silakan Bapak Ibu yang mau tanya, segera chat Pak. Ada Pak Weli kayaknya. Siapa Pak? Bapak Weli. Pak Weli. Baik. Silakan Pak Weli. Baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak. Baik Pak. Begitu jelas dari penjelasan dari Pak Kurnia Hadi dan Pak Agus Sugiharto. Ada beberapa Pak yang perlu saya tanyakan, dan ini pengalaman saya untuk di Provinsi Bengkulu, khususnya pendampingan di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah Pak. Kami kemarin pernah juga bersama-sama dengan universitas yang ada di Yogyakarta, bekerja sama juga dengan universitas swasta yang ada di Provinsi Bengkulu, itu mengadakan sekolah bundes Pak. Sekolah bundes yang pada prinsipnya adalah sama seperti yang Bapak jelaskan, memberikan pendampingan, memberikan kualitas mutu dari hasil pendampingan sehingga mendapat sertifikasi. Dari penjelasan awal, kita sama-sama sudah melakukan rekapitulasi Pak, karena banyak sekali bundes-bundes dan bundes bersama ini yang pada prinsipnya secara produktivitas itu tidak berjalan Pak. Seperti salah satu contohnya adalah bagaimana mereka berbicara masalah branding merek, bagaimana dia cara membesarkan bundes dengan jaringan-jaringan yang ada dan lain-lain.
itu direspon dengan BUMDes-BUMDes yang ada. Tetapi secara pengorganisasian, Pak, sekarang ini kan BUMDes-BUMDes itu kan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pak. Pemerintah daerah dengan dana APBD-nya juga melakukan kegiatan-kegiatan demikian. Hanya saja dia tidak memberikan sertifikasi dalam bentuk yang lainnya gitu loh, Pak. Sehingga pada saat kita untuk memberikan kerjasama dalam bentuk MOU, saya sudah menggali juga kerjasama dengan Kabupaten Seluma, itu menjadi permasalahan. Permasalahan justru Dinas DPMPD-nya yang menjadi suatu penilaian tidak akan berjalan gitu loh, Pak. Karena inginkan ada keterlibatan dari daerah. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Mungkin bagaimana supaya kita bisa mengintervensi di daerah, Pak, khususnya untuk pemerintah daerah. Yang pertama. Terus yang kedua, Pak, BUMDes ini kan sebenarnya kan pembentukannya juga dari beberapa model gitu loh, Pak. Khususnya untuk kami, kawasan ini kan ada BUMDes bersama gitu loh, Pak. Nah, BUMDes bersama juga konsepnya juga kan sama, tetapi sistem pembentukan juga berbeda. Nah, ini untuk mengajak ke sini yang menjadi permasalahan juga bagi kami untuk di kawasan, bagaimana supaya BUMDes bersama ini juga dengan visi yang sama, dengan pemahaman yang sama juga ikut berpartisipasi di sini gitu loh, Pak. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Jadi pengalaman saya inginkan supaya BUMDes bersama itu untuk ikut di dalam sekolah BUMDes itu terbentur dengan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Padahal BUMDes kan sebenarnya kan bisa berdiri sendiri gitu lah, termasuk BUMDes bersama, Pak. Demikian, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, Pak Weli, saya boleh merespon ini, Bapak Moderator? Silakan, Pak. Silakan, Pak Agus. Terima kasih, Pak Weli. Ini ada hal yang sangat baik sekali kalau sudah ada semacam kerjasama antara BUMDes dengan beberapa perguruan tinggi maupun dengan dinas. Cuman yang seringkali begini, Bapak, mohon maaf, kalau kami yang seringkali kita ini tersandra seolah-olah program BUMDes tidak bisa berjalan kalau kemudian tidak ada payung kerjasama yang de jure begitu ya. Kalau sementara menurut saya ini pengalaman dan tidak bermaksud mendiskreditkan dinas dan yang lainnya. Seringkali kemudian BUMDes ini hanya sekedar ikut program-program pelatihan, tetapi kemudian program pelatihan itu tidak pernah dievaluasi apakah itu menjawab persoalan yang sesungguhnya dari BUMDes. Jadi sifatnya top down, program pemerintah, program apapun lah namanya itu ya. Kemudian itu yang kemudian coba diterapkan. Sementara yang kalau kami melihat justru yang berbeda adalah harusnya BUMDes ini diberdayakan dari bawah. Konsep tadi saya sepakat. Tanya yang kedua adalah model BUMDes bersama, sistem pembentukannya memang berbeda. Karena itu perlu dibentuk semacam semacam komunitas, tetapi komunitasnya harus berdaya, Pak. Jadi kalau diizinkan saya ingin share sebuah dokumen, begitu Pak ya. Siap. Ini sebentar Pak. Screen. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Sebentar, nah, ini Bapak Ibu. Basis desa sebagai apa? Pemetaan ini saya yakin beberapa desa punya. Desa itu kan harusnya ada yang memang punya spesifikasi sebagai basis produksi, baik bahan baku, pertanian, perikanan, atau apapun lah yang namanya di sini, bahan baku, atau bahan olahan setengah jadi, atau kalau mungkin malah basis produksi untuk produk olahan pasca panen. Nah, kelompok ini akan sulit kalau kemudian dia berdiri sendiri. Dia harus dihubungkan dengan karena dia spesialisasinya adalah produksi. Sementara yang kedua ada juga basis yang mungkin dia memiliki potensi yang tidak terlalu banyak, tapi dia fungsinya hanya sebagai basis perdagangan atau pengepul lah bahasanya gitu. Dia bagian dari rantai distribusi. Jika desa-desa itu memiliki mampu mendeteksi diri bahwa mereka sebenarnya tidak harus produksi, tetapi dia bisa melakukan fungsi pengepul perdagangan dari desa-desa sebelahnya, maka kemudian dia bisa menjalankan fungsi itu. Ada juga mungkin perlu juga dicek, ada juga desa yang memiliki basis jasa. Saya sedikit sharing, basis jasa itu seperti apa. Kami mendampingi satu desa di Kabupaten Pacitan,
Bapak tahu sendiri ya, Pacitan nggak semuanya subur. Ada daerah-daerah yang secara topografi memang tidak menguntungkan. Tetapi di sana SDM-nya itu banyak petani, tetapi buruh tani yang bekerjanya justru keluar. Nah, justru sebetulnya potensi besar di desa itu adalah bagaimana desa itu memiliki semacam tanda petik perusahaan outsourcing. Karena tenaga mereka itu sebenarnya dibutuhkan di desa-desa yang lain. Tetapi mereka kemudian tidak terorganisir dengan baik. Selama ini kita pernah sering mendengar ya Bapak Ibu, outsourcing tapi untuk perusahaan. Pernah nggak kepikir bahwa ada desa-desa yang justru kesulitan SDM untuk masa tanam, untuk masa panen, dan biasanya mereka akan mencari buru-buru lepas. Sementara ada desa yang potensi desanya kurang bagus, tetapi banyak SDM yang kemudian mampu diberdayakan. Kenapa ini kemudian tidak menjadi sebuah unit usaha BUMDes yang kemudian bisa mengelingkan dengan yang lain? Jadi basis data desa atau bahasa kami, bahasa istilahnya, basis potensi desa itu menjadi penting. Karena sebetulnya ini yang kemudian yang akan digerakkan untuk disinergikan atau mungkin mau dikembangkan. Saya setuju Pak Welly bahwa kebanyakan kami pun juga mengalami pelatihan-pelatihan yang dilakukan dalam sebuah program pendampingan itu banyak berhenti dalam pelatihan. Ya. Biasanya kurang di follow up dalam bentuk coaching atau pendampingan. Pendampingan itu biasanya begini. Sedikit saya sharing. Kami yang lakukan dengan Kabupaten Sidoarjo misalkan. Kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan dengan media Jawa Pos. Itu dalam proses setahun kami melakukan pelatihan kepada BUMDes, pengurus BUMDes. Tetapi itu oleh, mohon maaf kalau tidak ada dinas, oleh pemerintah kabupaten itu akan dilihat bahwa programnya sudah terlaksana. Sudah. Catatannya apa? Indikatornya apa? Sudah terlaksana pelatihan. Tapi pertanyaannya, apakah pelatihan itu memberikan dampak kepada pengurus BUMDes ataupun unit BUMDesnya? Itu yang kemudian belum dapatkan evaluasi. Sehingga kami perlu dari sekian banyak BUMDes, kami kemudian tetap melakukan apa yang disebut dengan coaching. Tentu itu kami tawarkan. Ini sekali lagi free. Kami tidak seperti kayak konsultan-konsultan yang promosinya di seminar, kemudian setelah itu kami charge biaya. Enggak. Waktu kami dekati dengan BUMDes, ternyata ada BUMDes yang kemudian serius untuk mengembangkan diri. Alhamdulillah, kemudian dalam proses kemarin ada 10 BUMDes yang kemudian mampu berkembang. Bahkan 3 BUMDes kemudian menjadi BUMDes yang mandiri. Pengertian mandiri itu artinya bisa mengelola sustainability atau keberlanjutan bisnis. Nah, link pengelompokan 10 BUMDes ini menjadi sebuah komunitas, itu yang menurut saya bagus. Ada BUMDes bersama. Ini saya sedikit sharing ya, pendampingan. Bahwa yang kami dampingi itu ternyata ada salah satunya BUMDes di satu desa, saya nggak sebut dulu, atau saya sebut aja di Ningas, Sidoarjo, itu dia mampu memproduksi mesin pengolah sampah. Siapa kemudian yang membeli? Ternyata desa-desa yang lain di co-forum itu yang kemudian mereka, oke, untuk pengolahan sampah yang ramah energi, ramah lingkungan, ini bisa dilakukan. Nah, intervensi dari pemerintah, khususnya Kementerian Desa apa? Memberikan semacam kemudahan informasi. Tetapi kalau kita berharap sepenuhnya kepada pemerintah agak sulit. Bahkan yang menarik, mereka tidak hanya bahasa Jawa itu ngatung, berharap bantuan-bantuan, tetapi kemudian mereka mampu menggulirkan dananya itu justru dari DP. Nah ini menurut saya ke depan memang nggak semua BUMDes bisa melakukan itu secara serentak, secara seragam pendekatannya, tetapi pendekatan berdasarkan potensi masing-masing desa, pemetaannya itu menjadi penting. Jadi intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap BUMDes itu harusnya adalah pada intervensi penguatan BUMDes untuk melihat potensi masing-masing BUMDes itu apa. Karena kalau kemudian mau diseragamkan agak sulit. Mungkin itu dulu Pak Welly, barangkali bisa memberikan gambaran. Siap Pak. Jadi boleh saya menyampaikan lagi Bapak? Sebentar saja Pak. Iya, silakan Bapak, silakan. Baik Pak. Pak Agus, ini hal yang baru Pak. Bukan hanya baru, maksud saya itu model bisnisnya bukan gitu ya Pak ya. Karena kan tidak ada keterlibatan di situ adanya alokasi dana segala macam bentuk gitu loh Pak. Benar gitu ya Pak ya? Nah jadi kan
koneksitas ini kan terkadang kan pada saat suatu jaringan itu BUMDes itu akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga kan selalu berkaitan dengan biaya-biaya yang harus diketahui oleh daerah, Pak. Nah, ini yang jadi permasalahan, Pak. Yang harus kita petakan terlebih dahulu. Karena pada saat kemarin itu saya sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa BUMDes yang nantinya itu bisa kita majukan untuk ikut sekolah BUMDes. Nah, ternyata pemerintah daerah itu memberikan penilaian lain, bahwasanya tetap tadi penjelasan Pak Agus tadi, mereka lebih konsentrasi dan fokus kepada penguatan kapasitas kepada SDM-nya terlebih dahulu. Nah, bagaimana pola ini bisa kita kejar, bisa kita dekatin? Mungkin salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman juga kepada daerah, Pak. Salah satunya begitu banyak juga begitu banyak yang kami minta nanti itu beberapa literatur, bahan-bahan bacaan yang kita sampaikan kepada daerah sehingga nanti akan menjadi suatu pola pikir bersama-sama kita bahwasanya tidak hanya dengan dana saja kita bisa melakukan pembinaan dan pembesaran terhadap BUMDes dan BUMDes bersama ini gitu loh, Pak. Saya rasa itu Pak yang dari saya, Pak. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Wali. Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan sedikit karena tadi menyinggung tentang pendanaan. Ya, silakan. Jadi kami memberikan semacam begini, Pak. Kami yang kami lakukan dengan desa-desa yang kami dampingi itu biasanya begini. Pola pendanaan sebuah program pemberdayaan di BUMDes itu bisa dilakukan dengan 5 jalur. Yang pertama biasanya melalui dana mandiri, baik DD maupun ADD. Dan itu waktu kami konsultasikan dengan Kepala Dinas Kemendes yang di Jawa Timur, itu ternyata memang saya tanya apakah itu bisa sekitar berapa persen dana yang bisa dipakai untuk peningkatan kapasitas dari dana penyertaan itu. Memang tidak ada aturan, tetapi kurang lebih yang sehat adalah hanya sekitar 3%. Jadi, nah seringkali orang mengincar 3% ini untuk biaya konsultasi, Pak. Konsultan gitu. Padahal sebetulnya itu bukan, ya mohon maaf, ini hanya pinter-pinternya orang lihat peluang. Kalau orang konsultan lihat, oh berarti ada duit ini, 3% ini. Ada, sebetulnya justru BUMDes itu yang harusnya mengelola 3% itu untuk digunakan apa. Kemudian yang kedua, seringkali CSR dari perusahaan BUMN atau perusahaan swasta, itu seringkali mintanya dalam proposal-proposal yang besar. Padahal seharusnya kalau peta kebutuhan BUMDes untuk peningkatan kapasitas tadi yang disampaikan oleh Pak Weli, dan untuk pengembangan bisnis itu ada proposal yang cukup jelas, bahkan untuk menulis proposalnya pun harus ada pendampingan. Nah, ini bisa diajukan kepada CSR. Walaupun mungkin bukan persentasenya 100%, tapi berapa persen. Nah, kemudian waktu bekerja sama dengan perguruan tinggi, mohon maaf dengan segala hormat, perguruan tinggi itu bukan segala-galanya Bapak Ibu. Walaupun saya mewakili perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu bukan orang yang tahu segalanya, bukan. Yang tahu persoalan sebenarnya problem desa dan BUMDes adalah BUMDes sendiri. Perguruan tinggi atau konsultan itu hanya datang untuk membantu memetakan, memberikan cermin yang lebih jelas, sehingga pemetaannya bisa dapat. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi? Perguruan tinggi itu ada program yang disebut dengan program hibah, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang itu menjadi semacam diburu oleh para dosen di perguruan tinggi untuk mendapatkan pendanaan dari Kemendikbud. Nah, biasanya kalau mereka bekerja sama dengan BUMDes, sebaiknya sih bukan mereka yang mendikte, tetapi BUMDes kemudian yang menawarkan, kami butuh solusi ini, Bapak punya kompetensi apa? Silakan kami lengkapi dengan data, maka jika itu lolos, pendanaan itu bisa membantu untuk pemberdayaan BUMDes. Besar loh Bapak. Kalau forum ini ada dosen, Bapak itu tentu paham itu, ada skema pengembangan wilayah. Itu dananya bisa setahun bisa 200 juta, 150 sampai 200 juta. Kemudian mohon maaf ini saya buka resepnya ini. Di balik dosen-dosen yang mau turun itu biasanya ada ini, Pak. Kemudian ada pengembangan PPDM, singkatannya untuk program unggulan daerah. Itu antara 150 juta. Bayangkan kalau itu bisa dipakai untuk melatih kemampuan pengurus BUMDes. Dananya dari mana? Salah satunya dari perguruan tinggi. Dengan catatan kalau hibahnya disetujui oleh Ristek. Tapi itu akan simbiosis. Perguruan tingginya dapat poin, dosennya terbantu, BUMDesnya terbantu, karena justru dapat pendanaan untuk peningkatan kapasitas. Kemudian baru yang hijau itu, join program pemberdayaan dinas dan pemerintah. Ini menurut saya, ini harusnya menjadi salah satu alternatif, bukan satu-satunya yang diharapkan.
sedikit saya sharing. Salah satu desa yang kami dampingi, walaupun ini belum jadi BUMDes, tetapi jika bakal BUMDes, komunitas masyarakatnya itu kemudian mampu menggerakkan elemen masyarakat untuk menjadi desa wisata budaya. Dan itu tanpa stimulasi dana dari pemerintah. Sekali lagi, itu muncul karena kesadaran masyarakat mulai dari yang kecil. Memang tidak instan, Bapak. Butuh waktu 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun program ini berjalan, komunitasnya jalan, baru kemudian program ini atau komunitas ini dilirik oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata. Waktu Dinas Pariwisata turun, itu komunitasnya udah jalan, Bapak Ibu. Sehingga kemudian dana-dana pelatihan, itu mereka langsung dapat. Tapi mereka akhirnya bukan hanya sekedar diundang ikut terjadwal programnya, mereka bisa sedikit negosiasi. Yang kami perlukan itu adalah peningkatan keterampilan ABCD. Mungkin nggak semuanya bisa dipenuhi. Tapi ini juga untuk mengurangi biaya yang dimunculkan oleh desa. Dan yang terakhir adalah hibah kebudayaan melalui LSM luar negeri atau dalam negeri. Hati-hati Bapak Ibu, nggak semua LSM punya motif yang bagus. Tetapi kalau Anda bisa bertemu dengan network yang baik, semoga dengan forum ini, Pak Nagari punya banyak contoh itu kerjasama LSM yang bagus di luar negeri, maka itu akan ada dana yang cukup besar. Bukan hanya dana saja, tetapi juga akses informasi, akses pasar bisa diarahkan ke sana. Barangkali ini Bapak Ibu, semoga ini memberikan gambaran bahwa bicara tentang pendanaan, bicara tentang penilaian sebuah program, itu bisanya harusnya bottom up dari bawah. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Pak Agus Sugiharto. Ini Pak, Pak Diki Pilo Siregar Pak mau diskusi Pak. Silakan Pak Diki Pilo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas Pak. Horas. Horas. Saya dari Medan Pak. Ya. Pendamping Silakan, Pak. kawasan Haji Bata. Terima kasih Pak dari Pak Nagari pemaparannya tentang kerjasama terhadap BUMDes, dari Pak Agus Ciputra membuka wawasan kita bagaimana bisa pendampingan BUMDes bisa menjadi Pinomat bisa berdiri sendiri sehingga menghasilkan dan dapat menjadi motor penggerak ekonomi roda masyarakat. Terima kasih Pak, ini saya mau diskusi, cukup menarik sebenarnya apa yang dipaparkan oleh Pak Nagari tadi tentang bagaimana kerjasama terhadap peningkatan BUMDes bersama. Kan itu kan, terutama dalam kegiatan pembangunan dan pendampingan ISO 9001 berbasis IT. Luar biasa Pak, kan itu kan. Kalau ini bisa dapat dikembangkan dan ditularkan, mudah-mudahan efeknya itu akan dapat meningkatkan produk unggulan kawasan, bisa dapat go minimal go kabupaten, go ini artinya ada sebuah penghasilan. Yang mau saya tanyakan Pak, yang mau didiskusikan, di situ tadi dikatakan bahwa ada tahapan dalam kerjasama, kan itu kan. Kalau saya nggak salah ada sekitar 5 tahapan formulir, dan juga di situ ada pembayaran, ada biaya yang akan dikenakan. Pertanyaan pertama, kalau saya melihat dengan apa yang Bapak paparkan tadi kan luar biasa ini Pak, ada dari pendampingan, ada memberikan ini. Ya harapan kita apalagi sekarang dengan COVID ini Pak, agak lesu itu kita penjualan dari BUMDes, terutama kita Pak, kopi, penghasil kopi dan jagung, dan kita sudah produksi kopi, bubuk kopi sendiri Pak, kan itu kan. Jadi ya harapan kita ini juga pasti akan kita diskusikan karena ini kan ada miliknya beberapa desa karena BUMDes bersama. Kan kita diskusikan, bisalah kita kira-kira dengan jelas bagaimana, seperti apa mekanisme biayanya itu seperti apa dalam rangka pendampingan. Tidak mungkin tidak ada biaya, pasti karena ada biaya, karena ada sebuah pendampingan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah ada sebuah pendampingan, kita kan butuh outcome, Pak. Butuh outcome. Outcome-nya di sini kalau saya melihat, yang pertama adalah standar mutu. Standar mutunya seperti apa, kan itu ya. Yang ketiga nanti ada outcome-nya yang dihasilkan untuk bisa sumber daya manusia, terutama sumber daya manusia BUMDes-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi Pak, ini juga permasalahan kita adalah channeling. Bagaimana kita memasarkan produk unggulan kawasan kita, nonsen kalau ini tidak bisa kita kerjasamakan, ini nggak akan bisa berdiri karena yang kita jual itu adalah produk, kan gitu Pak. Jadi harapan kita outcome-nya itu ada ketika ada channeling, mohon kiranya
PT Survei Indonesia bisa memastikan ketika kita sudah bergabung sini sudah bisa dapat channeling ke A, C, B sehingga ada penghasilan. Ketika ada penghasilan kan itu kan maka BUMDes akan bisa dapat berkembang. Kan itu kan berkembang sehingga akan menggerakkan roda ekonomi dari masyarakat. Karena kan nantinya masyarakat yang akan kita juga libatkan di dalam pembuatan bubuk kopi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, outcome-nya juga kan kita juga agak kesulitan, Kak. Artinya kesulitan bahwa juga kita terukur dengan kemampuan kita, bahwa ketika kita mau go internasional harus ada sertifikasi legalitas. Seperti tadi pertanyaan yang pertama dari ini legalitas itu. Legalitas seperti apa? Ada BP POM, ada MUI, kan itu kan. Sehingga Prokades kita ini bisa go, mungkin bisa go internasional juga, bisa mungkin kita ke Starbucks juga kalau memang ada standar mutu yang baik. Kan begitu kan. Jadi ini Pak, kira-kira gambaran ini yang mau saya tanyakan, sehingga ketika ada sebuah informasi yang cukup jelas, bagaimana proses-proses tahapan kerjasama ini kita dapat mengkomunikasikan dengan pelaku-pelaku yang ada, terutama bisa kita juga koordinasikan ke dinas terkait maupun bisa ke pemerintah daerah, sehingga mungkin saja pemerintah daerah dengan adanya informasi ini juga mau tahu bisa membantu BUMDes ini, karena BUMDes kalau kita mengharapkan BUMDes saja Pak untuk bisa melakukan misalnya ada sebuah biaya di situ, ya mungkin BUMDes juga nggak pala mampu, karena BUMDes juga ini masih tahap untuk mereka itu menjajaki bagaimana memasarkan, apalagi dengan COVID ini pemasaran mulai agak lesu. Terima kasih Pak dari Diki Arpelu Siregar. Horas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak Negari ini langsung dijawab dulu apa gimana Pak Negari? Ya, saya langsung. Horas, Pak Diki. Baik, saya akan menjawab. Memang sih kalau terkait dengan biaya, itu nanti akan pasti dalam situasi pandemik ini namanya BUMDes, IKM itu pasti akan sensitif terkait dengan biaya. Tapi begini Pak, tidak akan mulai dengan biaya dulu. Kami akan memulai dari komitmen dari BUMDes untuk menerapkan sistem manajemen mutu. Dalam hal ini, misalnya, nanti kami akan memandu Bapak Ibu selain dengan melakukan pelatihan-pelatihan online gitu ya, pelatihan-pelatihan awareness terkait ISO 9001. Nah itu nanti bisa tiap hari apa begitu melalui pelatihan awareness ya, training, dan itu semuanya tidak ditarik biaya dulu ya Pak ya. Nah setelah itu mungkin Bapak Ibu kan harus punya prosedur, punya kebijakan, punya instruksi kerja yang sesuai dengan manajemen mutu, persyaratan manajemen. Nah, nanti kami akan pandu melalui pelatihan online. Nah, pelatihan online ya tanpa biaya, nggak ada ongkos untuk. Nah, terus kemudian nanti akan pandu bagaimana membuat prosedur, terus kemudian membuat instruksi kerja, termasuk mengisi data-data dan rekaman-rekaman yang sesuai dengan manajemen mutu. Itu baru semuanya online Pak. Jadi ini online, jadi tidak ada. Nanti konsultan bisa konsultan untuk pengembangan bisnis. Nanti kami didampingi oleh Universitas Ciputra. Semuanya masih free dulu. Free dulu. Nanti kami akan memberikan panduan, pendampingan, coaching itu melalui online. Semuanya online. Aplikasi-aplikasi terkait sistem manajemen mutu nanti Bapak Ibu bisa akses, kemudian direkam sampai. Cuman di sini Bapak kami minta komitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten, ya, sampai situasi ekonomi membaik, kemudian Bapak Ibu sih untuk disertifikasi, nah baru menghubungi kami untuk disertifikasi. Di sana muncullah biaya, karena biayanya itu adalah biaya dan sertifikasi, bukan biaya kami. Kira-kira begitu Pak. Langkah awal itu adalah komitmen dari Bu untuk menerapkan sistem manajemen mutu, kan? Terus kemudian menghadiri pelatihan, kemudian mau membuat prosedur, kebijakan, instruksi kerja yang kami pandu secara online, yang nanti secara rutin akan kami adakan. Nah, setelah itu, ketika Bapak Ibu sudah siap sistemnya
untuk dilakukan sertifikasi, atau mungkin Bapak Ibu mau mengundang badan sertifikasi atau lembaga sertifikasi produk, misalnya BPOM, Perindustrian, atau mungkin SNI wajib. Nah, mungkin untuk jasa fasilitasinya baru kami charge. Tapi karena itu biaya ya mereka ya, bukan biaya kami. Jadi kami akan biaya muncul pihak yang lain yang dilibatkan. Tapi soal komunikasi dan konsultasi pendampingan sifat online, maka kami akan memberikan secara free dulu. Yang penting ada komitmen untuk mengisi data, mengisi menteri prosedur, dan seterusnya itu diberikan secara online. Kira-kira itu Pak Diki. Jadi skema itu diawali dengan komitmen dulu Pak, jangan ke biaya. Kalau ke biaya Pak, nanti orang Jawa bilang biayaan. Jadi, dan ke biaya dulu, yang penting ada komitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu, dan ini adalah SI sudah menyediakan aplikasinya, mohon diisi, terus secara konsisten dipantau, kinerjanya dipantau, diinput datanya, dan seterusnya, baru kalau misalnya membutuhkan audit dari badan sertifikasi atau memerlukan kunjungan-kunjungan untuk melakukan penjaminan mutu, melakukan inspeksi, penjaminan mutu, kunjungan, baru nanti ada cas biayanya. Kira-kira begitu. Kalau masalah channeling, Pak? Channelingnya, Pak. Ketika memang sudah untuk ada channeling, kami kan ada kami kan ada aplikasi Pak, GSMED. Nah, ini bisa diakses untuk publik dan itu tersambung ke website kami secara corporate. Nah, kami kan juga akan memberikan info kepada Kementerian BUMN dan rekan-rekan kami BUMN yang lain. Kami kan BUMN, Pak. BUMN yang sesamanya berjaring itu. Nah, kami akan memberitahu ini adalah produk IKM yang bisa dimanfaatkan. Ini adalah IKM, daftar-daftar IKM yang sudah menerapkan ISO 9001. Itu sudah bisa di-disclose atau bisa diedukasikan melalui channel bisnis yang sesama BUMN, Pak, sesama BUMN. Dan kami juga punya partner-partner yang bisa menjadi semacam BUMN Expo, itu bisa diikutkan. Termasuk kalau ada SNI bisa ikutkan. Kira-kira begitu, Pak. Jadi channeling pasti akan melalui jaringan kami sebagai sesama BUMN, Pak. Baik Pak Diki, cukup untuk penjelasan dari Pak Nagari. Ya, baik Pak. Mungkin Pak Yanto, ya. Pak Yanto mungkin. Dari Pak. Silakan Pak. Pak Yanto. Ini ada dari Pak Jateng, Pak Nur Mahmud Iwangi. Ini kalau ini urutannya Pak Budi, Pak Budianto dari BUMDes Mitra Lada. Monggo. Ya. Silakan Pak. Ya, ayo, Pak. Silakan. Ada nggak suara saya, Pak? Ya, Pak Budianto, silakan Pak. Halo? Ya, terdengar Bapak. Terdengar Pak. Ya, terdengar Pak. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu Pak. Saya selaku Ketua dari Direktur BUMDes Mitra Lada 1 Bangka Selatan Pak. Bangka Selatan ya Pak? Ya, Bangka Selatan. Nah, jadi di sini saya selaku Ketua ini sebetulnya merasa beban Pak. Nah, merasa bebannya saya ini merasa tanggung jawab yang begitu besar. Jadi saya ini tanggung jawabnya berbagai macam, Pak. Pertama, tanggung jawab kepada rekan-rekan. Yang kedua, terkait Pemdes pendukung kita dan juga dari stockholder yang membantu kita, Pak. Nah, jadi kita di sini udah berjuang, istilahnya semua produk, segala macam urusan, dokumen-dokumen segala macam udah kita persiapkan. Nah, cuman kendala kita di sini, Pak, terkait pemasaran saja, Pak. Kita di sini ada produk, Pak. Udah ada produk, itu berupa botol juga, botol butiran, botol bubuk, dan juga saset. Jadi kita di sini, di salah satunya terkait pemasaran ini sangat minim, Pak, gitu. Karena pemasaran kita ini nggak ada, istilahnya hanya segelintir pemesanan biasa saja, Pak. Ada yang mau pesan, bayar, udah gitu. Nggak ada MOU untuk berkelanjutan. Jadi kita di sini terkait masyarakat sekitar di sini kan merasa mempertanyakan. Ini kan udah ada pabrik untuk pengolahan lada. Tapi kenapa
selama ini belum ada kontribusinya untuk desa masyarakat sekitar. Bukannya kita nggak ada kontribusinya untuk masyarakat sekitar, karena kan kita bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi, dengan harga yang sekarang yang sangat rendah ini, Pak. Kita bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi. Namun kendala kita mau menjual kemana? Produk kita udah kita bikin, tapi kita nggak bisa menjualnya. Sia-sia juga. Nah, di situ. Itu kan kita merasa beban, Iya, Pak, apalagi dengan masalah Indonesia seperti ini kan, Indonesia terserang wabah seperti ini. Itu lebih sekali kita nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa produksi. Ibaratnya walaupun kecil-kecilan kita nggak bisa juga. Iya. Jadi saya di sini, Pak, kalau ibarat katanya kalau bisa kabur, saya mendingan kabur. Mendengar suara tangisan rakyat, ibaratnya kan gitu. Jadi kita merasa beban. Apa fungsinya Bumdesma ini? Kalau dia udah didirikan, udah dibantu, tapi nggak bisa membantu masyarakat, khususnya petani lada gitu kan. Nah, tadi saya dengar dari ada PT apa tadi, yang BUMN itu kan. Nah, saya siap untuk MOU sekarang. Walaupun besok istilahnya saya siap untuk produksi kita kan. Mau lihat mutu kita juga boleh. Welcome terus. Kapan maunya ya udah kita siap. Nah, karena selama ini kemarin ada juga yang mau berkunjung ke kita terkait mutu dan sebagainya, tapi nggak ada kelanjutan. Jadi kita gimana? Ibaratnya kalau misalnya, oh ini mohon diperbaiki ini, ya udah kita perbaiki gitu kan. Ini nggak ada kelanjutan, udah kunjung sini, kunjungan ke Pemda, ke Pemprov, tapi nggak ada tindak lanjutnya. Jadi sama saja itu bohong. Hanya mungkin hanya mengharap ibaratnya kunjungan saja, tapi nggak ada kelanjutan. Kita di sini nggak butuh ini itu. Kita butuh aksi sekarang. Kita udah dituntut masyarakat terutamanya untuk Pemdes juga. Kita udah dituntut. Jadi saya selaku ketua merasa sangat beban di sini, Pak. Itu aja sih, mohon pencerahannya gimana terkait pemasaran produk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Pedianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Kalau Iya. Pak Agus mungkin bisa manajemen peran dan ini. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya pikir ini menjadi persoalan yang banyak dialami oleh Bumdes maupun usaha-usaha UMKM ya, biasanya tentang pemasaran. Tetapi begini Bapak, saya masih punya keyakinan bahwa problem utama pemasaran itu selain karena kita tidak dapat info, atau justru karena yang kedua membanjirnya informasi di luaran. Jadi pada saat kemudian kita mau cari lada, begitu bejibun banyak informasi tentang lada misalnya. Kemudian yang kedua, atau malah kemudian ada kelompok yang tidak dapat info tentang lada. Bapak Ibu kalau melihat marketplace kemudian di Tokopedia atau yang sejenisnya Bukalapak atau marketplace yang lain, itu Bapak Ibu mengklik produk apa, di situ akan muncul sekali banyak. Persoalannya adalah begini, saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Diki Pilo ya, bahwa kita akan menggunakan sebuah kanal untuk marketplace di mana ada pihak yang bisa memberikan semacam tanda petik garansi bahwa produk ini adalah bagus. Saya yakin Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan informasi di marketplace itu kan ada banyak, tetapi persoalannya ada nggak yang bisa menjadi pemandu bahwa produk ini memang bagus, produk ini memang harganya tidak akan harganya cukup bisa bersaing. Jadi usul saya memang begini Pak. Saya forum ini atau nanti mungkin diinisiasi oleh SI di situ menjadi ada semacam kanal marketing untuk kemudian itu bisa disampaikan ke banyak pihak bahwa memang ada produk-produk yang memang sudah tergaransi dan bagus dan bisa dijamin begitu, maka mereka akan bisa menghubungkan itu. Saya percaya bahwa kalau kita jualannya hanya satu persatu itu memang kalah Pak. Bagaimanapun juga ada teori, ini teorinya orang Jakarta. Besar itu mengalah atau besar dan banyak itu mengalahkan sesuatu yang indah. Jadi rongsokan itu kalau sedikit itu mengganggu. Botol bekas itu kalau sedikit itu mengganggu, bahaya. Tetapi kalau botol bekasnya itu ada 1 atau 50 kontainer, maka itu akan menjadi menarik. Jadi barangkali begini Pak Budi, saya mungkin belum bisa menjawab langsung persoalan ke Bapak apa, tapi sebaiknya Bapak bisa masuk dalam linknya SI bahwa di situ ini loh ada mitra untuk lada ya kalau nggak salah Pak ya produknya Pak ya. Ya.
produk olahan lada. Maka kemudian jika itu bisa diakumulasi ke dalam informasi itu akan bisa menolong. Jadi marketplace ini sekarang ini apalagi dengan menggunakan teknologi informasi, ini menjadi penting. Bapak Ibu begini, informasi di luar itu begitu bejibun banyak. Memang harus ada yang kemudian mengarahkan untuk menunjukkan bahwa informasi ini yang benar. Hari Senin yang lalu, ini sedikit sharing, hari Senin yang lalu, kami kemudian berdiskusi dengan UMKM. Kami punya forum yang namanya Sahabat UMKM. Ternyata dari beberapa UKM yang ada, itu ada yang dalam situasi COVID ini, justru ada yang kemudian malah mendapatkan order banyak. Pertanyaannya, dari mana order banyak itu? Padahal marketingnya sudah stuck, nggak bisa bergerak. Tapi justru mereka kemudian mendapatkan orderan di luar dugaan. Melalui apa? Ternyata ini website dia, kemudian media sosial dia, itu kemudian diakses dan kemudian direkomendasikan oleh pihak luar, pihak yang lain. Bidangnya, Bapak Ibu boleh sedikit sharing, itu bidangnya itu membuat sarung tangan itu loh, yang glove itu, sarung tangan rajutan. Ternyata justru dia mengalami booming. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata model bisnisnya juga harus dituntut berkembang. Bukan hanya produk yang dia punya. Pasar ternyata menghubungi dia dan meminta supaya juga bisa memproduksi yang lain. Bisa nggak kalau kemudian membuat, kemarin itu diminta untuk sarung tangan yang untuk pelengkapan APD begitu. Nah, ini kemudian berkembang. Jadi pasar itu bukan hanya untuk melempar, tapi pasar itu juga bisa dipakai, atau marketplace itu dipakai untuk kita mengidentifikasi peluang. Begitu. Mungkin jawaban ini memang, kalau menurut saya ini Pak Nagari, ini tadi ada satu tuntutan yang langsung, Pak Budianto ini kayaknya problemnya sama. Pengurus BUMDes di mana-mana itu Pak. Kalau yang bertanggung jawab itu seperti Pak Budianto ini, orang yang sangat bertanggung jawab. Dikejar dari banyak kepentingan. Pemerintah desa. Jadi begini Bapak, mungkin mungkin saya tambahkan bahwa aplikasi GMS MID kami dari Survei Indonesia itu juga berfungsi juga sebagai marketplace Pak Agus. Jadi produk-produk seperti tadi saya tampilkan, mohon maaf, sebentar saya tampilkan ya. Pak Agus bisa ditutup? Ya. Oke. Sebentar. Nah, bisa kelihatan Bapak Ibu. Nah, kami di sini itu juga berfungsi sebagai marketplace Pak. Di produk-produk dari AM, BUMDes itu bisa menjadi marketplace di GMS MID kami. Jadi kami membantu juga pemasarannya Pak melalui marketplace kami Pak. Kira-kira begitu. Dan ini akses ini bisa diakses oleh rekan-rekan BUMN yang lain maupun swasta. Kira-kira begitu Pak. Ya. Ada tambah lagi, Pak Nagari, Pak Agus? Atau dari? Ya, sudah. Ya, Pak. Baik, selanjutnya dari Pak Nur Mahmud Banyuwangi, Pak. Oh ya. Silakan Pak Nur. Tentang strategis ya. Ya. Terima kasih Pak Ini Nagari. saya mungkin ya. Monggo Pak Nur, silakan Pak. Jadi perlu ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama yang di chat tadi terkait dengan Renstra gitu ya. Jadi setelah kami mencoba mengamati, kadang-kadang BUMDes ataupun BUMDes menentukan jenis usaha gitu ya. Dengan kebingungan. Usaha apa yang mau dijalankan gitu ya. Setelah kita lihat ternyata tidak dilakukan semacam penyusunan Renstra gitu, rencana strategis. Pokoknya kadang-kadang ngikuti BUMDes yang lain, ada kegiatan berhasil, bahasanya tirok-tirok gitu loh. Gitu kan gitu. Kalau ada yang berhasil baru diikuti gitu ya. Nah, tanpa melihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Itu yang pertama. Yang perlu kami tanyakan di sini adalah terkait dengan mungkin ada yang bisa fasilitasi gitu ya untuk penyusunan Renstra ini. Barangkali nanti bisa kami sampaikan ke pemerintah daerah gitu ya. Untuk bisa menyusun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait ini Pak, sistem manajemen mutu. Ya, kami kan sama dengan Mas Diki tadi
di kawasan pedesaan Banyuwangi ini ada produk unggulan yaitu kopi yang dikembangkan. Nah, yang kami tanyakan untuk menyusun atau mengurus mutu gitu ya, apakah ada target berapa produk atau kapasitas produksi yang dihasilkan? Gitu. Kemudian yang dimintakan untuk mutu gitu ya, itu apakah produk olahannya atau bahan baku utama, misalnya green bean ya, itu apakah bisa ya dilakukan gitu. Sehingga ini tujuannya dari mutu ini kan kita bisa mengakses juga ke pasar kan ya, nanti arahnya kan ke sana juga itu, mungkin ada SNI-nya, kemudian ada ISO dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi apakah ada untuk mengurus ini berapa kapasitas produksi, ya. Apakah harus berapa ton dan sebagainya begitu ya. Itu aja Pak Nagari, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa jawab. Untuk pengurusan sertifikasi produk itu tidak terkait dengan kapasitas produksi ya. Jadi nanti ada namanya pengambilan sampel di lapangan, terus kemudian diuji di lapangan, termasuk uji laboratorium. Nah, dari situ muncullah kemudian sertifikasi produk apakah sesuai dengan SNI atau tidak. Nah, pengambilan sampelnya itu tergantung kuantitas yang ada yang akan diuji itu udah berapa. Jadi tidak kapasitas produksi tidak, yang saya tahu untuk sertifikasi produk tidak menjadi ukuran, tetapi benar-benar apa yang produk yang ada itu bagaimana kualitasnya dengan pengamatan fisik maupun dengan uji laboratorium. Kira-kira begitu Pak. Kemudian tentang Renstra Pak, mungkin saya akan sedikit menampilkan. Jadi sebentar ya. Jadi untuk menyusun rencana strategis, nanti kami bisa fasilitasi lah bagaimana membuat sebuah rencana strategis. Bisa kelihatan ya Pak ya, rencana strategis ya. Nanti ada memformulasi rencana strategis itu lihat dari sebetulnya kekuatan dan kelemahan atau peluang atau tantangan dari bisnis Bapak itu apa. Nah, dari analisa tantangan, terus kemudian kekuatan dan kelemahan itu, nanti kita bisa menyusun sebuah program jangka panjang, dalam biasanya sampai 5 tahunan begitu. Untuk kita membuat program jangka panjang bagaimana menumbuhkan bisnis itu. Nah, nanti program itu nanti di alat-alat ukurnya, termasuk detailnya Pak, detail siapa harus melaksanakan, butuh sumber daya berapa, terus kemudian itu harus dituangkan dalam bentuk rencana keuangan jangka panjang. Rencana keuangan panjang itu kan ada gaya laporan aset maupun cash flow-nya. Jadi 3 harus ada. Jadi rencana jangka panjang itu tidak hanya dokumen yang cuman kuantitatif, tetapi juga harus muncul proyeksi keuangan sampai 5 tahun ke depan. Dalam rencana strategi itu muncul program pemasaran seperti apa, terus program terkait produktivitas bagaimana, program pengembangan SDM-nya yang terkait dengan rencana jangka panjang. Nah, itu nanti bisa fasilitasi karena BUMN sudah biasa menyusun itu 5 tahun, setahun itu kami juga menyusun rencana kerja anggaran perusahaan. Jadi para pemegang saham itu mengesahkan RKAP itu setiap tahun, setiap akhir tahun itu adalah menutup kerja tahun berikut yang lalu, kemudian mengesahkan program untuk tahun berikutnya. Jadi rencana strategis itu ada 2, rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka panjang. Nah, kita fasilitasi dengan pelatihan bagaimana menyusun rencana kerja anggaran perusahaan dan rencana jangka panjang perusahaan. Sebenarnya BUMN lah, Pak. BUMN itu oleh pemerintah harus menyusun Renstra. Kalau nggak nyusun, wacana panjang, diganti. Seperti nanti kita bisa fasilitasi Pak untuk bagaimana membuat rencana strategis. Dan itu bisa online Pak, pelatihan online bagaimana membuat rencana strategis. Wah itu bisa, nggak perlu tatap muka, sudah canggih. Kita bisa sudah formulirnya, sudah formatnya yang bagus untuk membuat rencana strategis
Parlemen itu sudah ada, tinggal mengikuti saja. Tapi mungkin kalau di BUMDes mungkin ada peraturan perundangan yang membuat Renstra, nanti itu bisa kita akomodir. Kami siap melakukan pendampingan Pak untuk membuat Renstra, dan tidak perlu kunjungan Pak, cukup ya seperti ini saja, nanti Bapak Ibu pakai laptop, pakai handphone, buat coret-coretan seperti itu, nanti kita bisa diskusikan secara online apakah sudah memadai atau belum. Kira-kira gitu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Negari. Pak Agus mungkin ada Pak tambahan. Agus ada yang... Ya, kalau saya mungkin lebih teknis Pak. Terima kasih Pak Nur Mahmudi. Betul Pak. Kebanyakan BUMDes persoalannya adalah tidak punya satu model bisnis yang clear Pak. Nah, masalahnya membuat model bisnis itu teorinya banyak, tutorialnya banyak tentang BMC, Business Model Canvas. Tapi fakta, atau saya cerita aja pengalaman, selama ini justru BMC itu pada saat disampaikan di forum training, itu kelihatan mudah. Tapi begitu mengisi sesuai dengan kondisi realnya, itu menjadi persoalan, Pak. Karena itu biasanya, saya setuju model semacam ini bisa dipakai dengan forum online. Tapi sebaiknya forum online-nya tidak dengan banyak orang, maksudnya dengan banyak BUMDes, cukup dengan satu BUMDes. Ya. Kita coaching. Di situ ada pemangku kepentingannya. Ya. Mengisi bisnis model, itu nanti akan kelihatan sampai ke pasar, bagaimana cara menggait pasar, perencanaan keuangan, dan segala macam. Satu kuncinya, Pak, harus ada kejujuran, dan harus ada data yang bisa ditempelkan di sana. Karena kami hanya coach, ya, hanya pelatih untuk menunjukkan, mengarahkan, ini mau diisi. Nah, datanya apa? Biasanya baseline-nya, kalau datanya bagus, faktanya selama ini kami beberapa BUMDes yang datanya akurat, itu presisi untuk perencanaannya bagus, Pak. Bahkan yang menarik, saat COVID semacam ini, situasinya kemudian stuck, dia mampu mengambil plan yang kedua. Kan memang ada potensi yang lain yang sebenarnya bisa digali. Jadi saya pikir, saya setuju dengan Pak Nagari, bisa Pak, Renstra itu penting. Bahkan menurut saya, justru ini bagian dari pemetaan potensi di masing-masing BUMDes. Jadi jangan hanya sekedar, oh ini diminta untuk memasukkan perencanaan, laporannya bagus tapi nggak bisa jalan, ya, buat apa gitu? Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, artinya kalau silakan kalau membuat Renstra nggak bisa, ya mungkin saya tambahkan Pak. Ya monggo Pak. Ya. Jadi untuk membuat Renstra ya nggak bisa forum besar, tapi nanti mesti seperti dikatakan Pak Agus, mungkin satu BUMDes dulu membuat, nanti stakeholder dari BUMDes itu kumpul bersama dengan kami, terus kemudian membuat. Jadi tidak gelondongan training begitu, tapi semacam coaching yang seperti dibilang Pak Agus. Ya, Pak Negari. Iya. Ya, monggo. Tadi pertanyaannya Pak Nur juga termasuk kapasitas. Jadi seperti ini Pak. Untuk semua perusahaan, apapun bentuknya, apapun proses yang dia miliki, sistem manajemen mutu atau ISO, itu bisa dilakukan. Bahkan mungkin prosesnya itu tidak seluruhnya ada di Bapak, mungkin sebagian di Bapak, sebagian ada di supplier ataupun mitra Bapak. Itu pun bisa. Nanti di situ kita atur melalui yang namanya lingkup atau scope. Jadi, itu berdasarkan proses apa yang ada di Bapak, mau kapasitas kecil, besar, sedang, itu bisa. Bahkan collaborate proses pun bisa. Itu tidak murni Bapak semua, sebagian diberikan kepada mitra, itu juga bisa. Nanti, makanya di awal nanti kami akan melakukan semacam gap analisis atau kajian awal. Di situ nanti bisa kita petakan, Pak. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Pasma, Pak Negari, Pak Agus, Pak Nur Mahmudi Banyuwangi. Ini Pak, ada lagi Pak yang ngantri, Pak Muhammad Nursyah Aliyah dari Kutai Timur, Pak. Bentar, Pak. Silakan Pak Muhammad Nursyah Aliyah dari Kutai Timur. Silakan Pak. Halo Pak. Silakan Pak Muhammad Nursyah Aliyah Kutai Timur. Mungkin diloncatin dulu Om John. Oh ya, baik. Sebentar Pak Normi. Pak Normi, sebentar. Saya admit dulu. Pak Normi. Silakan Pak Normi.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normi. Ya, inilah Bapak. Ya. Iya, Nah, ini ada ibu-ibunya. Iya, saya jadi berubah gender ini di siang hari. Terima kasih untuk kesempatannya di kesempatan siang hari ini. Saya mungkin coba pengen berdiskusi karena saya sebagai pendamping di kawasan Kabupaten Berau, kami ini punya potensi perikanan. Nah, pada tahun kemarin kami dapat bantuan berupa alat dan mesin untuk pengolahan pakan ikan. Nah, kami mungkin bisa diberikan gambaran apa saja sih persiapan yang harus dilakukan oleh terkait dengan perizinan, persiapan bahan material, dan bagaimana pelatihan alat dan mesinnya juga mungkin bisa diberikan gambaran. Dan kebetulan karena BUMDes saya hari ini tidak bisa hadir, jadi nanti mungkin informasi ini bisa kami teruskan kepada BUMDes. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ya, Pak Agus, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bu Normi. Ya sudah nggak salah nih. Saya tadi juga pikir Bapak ini. Jadi kalau Ibu ini tim TPID ya Bu ya, betul ya? Tim pendamping kawasan pedesaan dari Dirjen PKP. Oh, dari Dirjen PKP. Ya baik Bu. Jadi kalau teknis perawatan memang saya terus terang nggak paham ya untuk itu. Ya, tapi begini, apakah sudah ada model bisnis Bu? Sekali lagi saya lebih tertarik model bisnis. Kalau model bisnisnya itu ada, maka alat ini itu hanya salah satu penunjang untuk menggerakkan model bisnisnya. Nah, seringkali kemudian, kalau ini pertanyaan tadi kan sifatnya teknis ya, bagaimana teknis penggunaan alat ini dan kira-kira pemanfaatannya untuk apa saja begitu ya. Apakah sudah pernah ada mapping tentang potensi di Berau ini untuk ini perikanan? Saya tangkapnya ini alat pengolahan ikan atau pakan ikan Bu ya, mohon maaf Bu. Iya, pakan ikan Pak. Jadi kami ini kan baru memulai. Nanti mungkin saya bisa dikasih gambaran persiapan stepnya apa saja. Mungkin terkait dengan perizinan, bagaimana juga dengan model bisnisnya itu apa saja yang harus kami persiapkan. Gitu. Saya pikir nanti kita bisa japri Bu ya. Kami akan bantu Bu untuk membuat model bisnisnya. Karena kalau dibahas detail di forum ini agak rumit. Tapi akan kami bantu untuk membuat bagaimana model bisnis perikanan. Gitu. Terima kasih. Ya. Baik, ya mungkin saya bisa menambahkan, apakah BUMDes sudah punya model bisnis ya yang tertulis? Mungkin Pak Yanto bisa bantu jawab, Pak Yanto. Ya, model bisnis itu mungkin saya tunjukkan ya. Mohon maaf ya, sebentar saja. Saya tunjukkan apa itu model bisnis. Ini bagian dari yang sangat penting. Sebentar ya. Oke. Saya akan share. Apakah Bapak Ibu sudah punya seperti ini? Nah, ini namanya model bisnis ya. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Belum. Jadi model bisnis itu ada 9. Apa yang ditawarkan, terus bagaimana menggunakan pelanggan tahu produk Anda, siapakah pelanggan Anda, bagaimana bisa sampai ke pelanggan, siapa mitranya, alatnya apa saja, aktivitas yang penting apa saja. Nah, ini adalah contoh model bisnis kanvas yang wajib dibuat ketika membuat sistem manajemen mutu. Ini harus dijelaskan dulu. Mungkin nanti Pak Agus bisa ngajari kita ya bagaimana cara membuat bisnis model. Jadi masing-masing BUMDes itu nanti dibuatkan model bisnisnya supaya dia tahu saya harus kemana sih, apa yang harus saya lakukan dalam bisnis saya, hal-hal penting apa yang harus saya ketahui, itu nanti dibuat dari model bisnis. Nanti kita bisa bantu itu membuat model bisnisnya ya Pak Agus ya. Ya, siap. Ya, baik Pak Nagari, terima kasih Pak Agus, Ibu Normi. Ya, Pak, untuk berikutnya ada antrian dari Pak Yanto, Pak. Silahkan Pak Yanto dari BUMDes Maju Mandiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Pak Yanto dari BUMDes Maju Mandiri, Desa Bejarjo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dan izinkan saya juga mewakili teman-teman BUMDes, karena kebetulan kita juga di Persatuan BUMDes Indonesia atau PBI. Ya, tiap hari kita berdiskusi membahas masalah kemajuan BUMDes di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan dan usulan yang akan kami sampaikan. Kalau tadi sudah dibahas secara teknis untuk masalah sistem manajemen mutu ya. Yang pertama prinsipnya kami orang-orang BUMDes atau pengurus BUMDes di Indonesia itu setuju sekali. Di BUMDes ditanamkan, diterapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Itu sungguh luar biasa. Tapi perlu diketahui bahwa secara umum kondisi BUMDes Indonesia itu masih jauh dari harapan. Secara umum. Nah, sehingga perlu kita usulkan agar membuat satu percontohan dari tiap-tiap provinsi dulu, atau katakanlah diterapkan pada 100 BUMDes di Indonesia. Merata di provinsi ini dituntun agar memenuhi sistem manajemen mutu ISO 91 yang pertama. Agar itu bisa jalan dengan baik, usulan kami sekali lagi, agar itu bisa berjalan dengan baik, usulan kami segera diadakan pertemuan bersama perwakilan dari Persatuan BUMDes, terus PT juga dengan Kementerian Desa, ditambahkan mungkin BUMN yang mempunyai CSR untuk pembiayaan itu. Kenapa begitu? Karena kita sadari bahwa nanti akhirnya itu pertanyaan yang dari mana tahu masalah biaya itu akan muncul. Sehingga perlu sekali ada rapat bersama untuk memecahkan masalah ini, karena tujuan kita bersama adalah memajukan BUMDes dan berstandar. Syukur standar internasional atau paling tidak itu standar mutunya itu tercapai. Nah, karena kita sadari di BUMDes itu paling ada 1-2 produk yang berstandar. Misalnya tempat saya yang standar baru produk kemudian baru goreng. Tapi yang untuk wisata, walaupun wisata kami itu internasional, ini belum berstandar. Ini perlu sekali untuk diadakan itu. Yang berikutnya, biaya itu cukup tinggi. Saya yakin cukup tinggi pendampingan 3 tahun. Maka perlu sinergi antara BUMN yang punya CSR dan juga Kementerian Desa. Mungkin ada program yang bisa disinergikan lah. Mungkin bisa ada pemecahan masalah itu. Yang terakhir, kemampuan SDM BUMDes di Indonesia itu sebenarnya luar biasa. Banyak sekali pengurus BUMDes itu yang luar biasa potensi SDM. Hanya masalahnya itu dalam menerapkan manajemen itu memang belum berarti untuk ekonomi secara total. Maksudnya gimana? Banyak sekali BUMDes yang pengurusnya itu kesejahteraannya tidak diperhatikan, sehingga berpengaruh sekali terhadap manajemen itu sendiri. Sehingga tuntunan ini perlu kita usulkan untuk ditindaklanjuti. Kira-kira itu yang perlu sampaikan. Pada prinsipnya kami sangat setuju sekali adanya sistem manajemen mutu ISO 91 untuk diterapkan di BUMDes Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari jawab langsung, apa saya bisa bantu jawab? Iya, nanti saya jawab ya. Baik, terima kasih Pak Yanto. Jadi sebetulnya kami sudah menghadap Pak Wamen bulan Maret sebelum COVID yang lalu, Pak. Jadi bulan sebelum COVID yang lalu itu sudah sudah diberikan lampu hijau oleh Pak Wamen untuk pelaksanaan penyusunan manajemen mutu bagi BUMDes yang nanti akan dipilih oleh Kementerian Pedesaan. Dan waktu itu Pak Wamen juga memberikan sinyal akan kerjasama dengan salah satu BUMN untuk melakukan pendanaan. Cuman sebelum itu terrealisasi, Bapak Ibu, terburu wabah pagebluk pandemik ini, sehingga rencana itu jadi molor, Pak.
molor. Nah, pertemuan kami pada siang hari ini mengundang Bapak Ibu, ya kita sambil menunggulah wabah pandemik ini, mungkin kami akan memberikan semacam ya non budgeter lah, masih dalam free, dalam bentuk online, dalam bentuk apa seperti ini, yang semuanya masih dalam bentuk apa namanya istilahnya free lah gitu. Iya, monggo Bu Tanti mungkin bisa menambahkan komunikasi kita dengan Kemendes, Pak Wamen. Iya, jadi bermula pada saat kita melaksanakan awareness training ISO, Pak. Itu di awal tadi saya juga sudah jelaskan. Jadi kita masuk ke situ ke Kemendes itu dengan Pak Hoho, dan kami mengadakan awareness training itu kepada bumdes-bumdes yang 20 bumdes di Bali, Pak. Jadi rencana ini kami juga sudah, Pak Hoho sendiri itu informasinya sedang mengajukan lagi proposalnya ini ke salah satu BUMN, bank BUMN gitu, Pak. Jadi kami sudah melakukan rapat-rapat juga. Jadi rapat pertama, kedua, dan ketiga dengan Pak Wamen dan pihaknya Pak Hoho. Gitu, Pak. Jadi kami berharap sekali ini dapat berlanjut. Kalau bisa pandemi ini selesai, kami langsung insya Allah bisa lanjut gitu, Pak. Sekian, Pak. Ya. Jadi seperti yang diusulkan Pak Yanto sudah kami jalankan, Pak. Semoga pandemik cepat berakhir dan kita bisa merealisasikan pekerjaan kita untuk melakukan penerapan sistem manajemen mutu, terus kemudian pelatihan bisnis dan seterusnya. Yang jelas dananya mungkin dari BUMDes mungkin susah ya, jadi memang harus sesama dari BUMN maupun dari pemerintah. Baik Pak Nagari, Pak Agus, Bu Tanti. Pak, ini masih ada antrian 2 peserta lagi, Pak. Setelah 2 peserta, apakah nanti dibuka lagi, Pak, untuk diskusi? Atau ditutup setelah 2 peserta ini? Kita selesai sampai jam 11. Sampai jam 11, karena mesti harus... Baik, Pak, ini ada 2 peserta lagi yang mau tanya. Yang dari Kutai Timur tadi, Pak Muhammad Nursah Aliyah. Mau melanjutkan lagi. Bentar saya unmute. Akan, Silakan Pak Muhammad Nursah Aliyah dari Kutai Timur. Silakan Pak. Halo Pak. Suaranya nggak kedengaran Pak. Sudah saya unmute. Halo. Ya Pak. Ya sudah masuk Pak. Sudah masuk Pak. Silakan Pak. Halo Pak. Monggo Pak Nursah. Halo Pak Nur. Pak Nursah. Nggak keluar suaranya itu Om John. Sudah saya unmute Bu. Mungkin di periferalnya Pak Nursah yang. Silakan Pak Nur. Atau saya lanjut dulu ya Pak, mungkin Pak Nursahnya bisa mempersiapkan peralatannya dulu ke Pak Lendi. Bentar Pak, ke Pak Lendi. Pak Lendi, silakan Pak Lendi. Ya, terima kasih Pak Joni. Sama-sama Pak, silakan. Ya, mengikuti dari sesi diskusi ini, kita sebenarnya optimis bahwa BUMDes maupun BUMDesa bersama itu nanti akan mencapai satu level di mana desa-desa dalam rangka membangun ekonomi desa, baik dalam konteks kewenangan lokal desa maupun kerjasama antar desa, itu mampu membangun kepercayaan pihak ketiga. Akan banyak institusi di luar dalam kaitan dengan kerjasama ini, baik dari kalangan perbankan maupun termasuk yang pagi ini PT Surveyor ya, terlibat di dalam kerjasama tersebut. Nah, kami di PPMD memang lebih banyak berfokus pada
BUMDes ya. Tetapi memang ada slot terkait dengan pembinaan terhadap BUMDesa bersama ini dalam kaitannya dengan pembentukan awal, di mana BUMDesa bersama ini nggak lepas dengan konsep kerjasama antar desa. Nah, dalam kaitan ini, maka kami melihat, Pak, ini sebagai input ya, bahwa kerjasama yang telah terjadi itu menurut hemat kami bisa berlangsung dengan baik manakala 3 tahapan sebelumnya itu berhasil dilalui oleh BUMDes. Yang pertama, dia menampilkan sebuah unjuk kerja atau performance manajemen yang cukup memadai dalam kaitan dengan kegiatan, anggaran, pelaporan, dan sebagainya. Itu kami temukan begitu. Pada tahap selanjutnya, BUMDes yang berhasil melakukan kerjasama adalah ketika dia mampu membangun organisasi yang adaptif terhadap perubahan-perubahan pengetahuan dan teknologi baru. Salah satunya yang sekarang ini lagi marak mulai dirintis adalah tentang platform digital. PPMD kerjasama dengan Akademi Desa di Bali Latvo Kemendes itu sudah mulai merintis untuk mengembangkan modul dalam rangka peningkatan kapasitas dengan platform digital. Mungkin kita juga bisa saling kerjasama nanti Pak terkait dengan modul pelatihan dengan platform digital ini. Karena suka tidak suka, era baru di dalam konteks digitalisasi manajemen ini harus dilalui juga oleh BUMDes dan BUMDes bersama. Kemudian yang ketiga, dalam rangka keberhasilan kerjasama ini kami lihat aspek trust building-nya sudah memenuhi standar yang disyaratkan, Pak. Jadi memang secara kelembagaan, kepengurusan, organisasi, kemudian kaidah-kaidah manajemen, pencapaian target kerja, dan sebagainya, BUMDes itu memang sudah mampu membangun kepercayaan pihak ketiga. Jadi sekian akan ada sekian kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes, dan setiap kerjasama itu akan dievaluasi. Artinya apa? Di satu sisi ini pihak ketiga sedang meyakinkan dirinya bahwa BUMDes dan BUMDes bersama ini memang dapat dipercaya. Tetapi pada sisi yang lain, BUMDes dan BUMDes bersama juga sedang meyakinkan kepada pihak ketiga bahwa secara kelembagaan memang dia trusted, dipercaya. Pemahaman ini di komunitas BUMDes dan BUMDes bersama, komunitas ini saya sebutkan ada pengurus, ada pihak ketiga, ada TA, ada pendamping, dan sebagainya. Ini akan memudahkan sebuah framework atau kerangka kerja yang kira-kira bisa kita dorong bareng-bareng dalam kaitan dengan memajukan BUMDes dan BUMDesa bersama ini ke depan. Lebih-lebih ketika sekarang ini kebijakan Bapak Presiden tentang pemulihan ekonomi pasca COVID-19 ini sudah diluncurkan, tetapi kalau saya baca berulang-ulang isinya memang belum ada secara khusus menyebutkan tentang keterlibatan BUMDes dan BUMDes bersama di dalamnya, baik sebagai aktor maupun sasaran yang akan didukung lewat kebijakan itu. Karena di dalamnya ada aspek penyertaan modal negara, ada aspek tentang pemberian dana, ada aspek tentang kerjasama-kerjasama lain. Nah ini upaya-upaya untuk makin mendorong, mengafirmasi BUMDes dan BUMDes bersama dalam konteks ekonomi nasional ini juga penting, Pak. Artinya bahwa kalau kita berhitung saja misalnya ya, satu BUMDes punya aset 500 juta, sementara seluruhan desa sudah membentuk BUMDes. Artinya 50% dari 74.900 sekian desa itu sebenarnya mengelola aset yang cukup besar. Portfolio ekonominya juga sangat besar ke depan. Nah ini kalau
terkelola dengan baik, dengan kategorisasi yang mantap, akan banyak pihak ketiga yang menaruh kepercayaan kepada kita kaitannya dengan BUMDes dan BUMDes bersama ini. Itu saja Pak yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Bitcoin ini saya kira juga menjadi bagian dari upaya meyakinkan kita bahwa kita berada pada track yang benar. Kemarin saya dengan Bu Dirjen, Bu Lina, juga dengan Pak Hoho mendiskusikan beberapa agenda kaitannya dengan treatment-treatment baru untuk BUMDes dan BUMDes bersama ini. Beberapa sudah dilakukan. Nanti mungkin hasilnya juga bisa kita share lewat Bitcoin kepada teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Lendi. Silakan Terima Pak. kasih. Iya. Yang mau menanggapi. Silakan Pak. Iya, Pak Agus, monggo Pak. Saya pikir yang disampaikan Pak Lendi bagus sekali Pak. Artinya dari sisi regulasi maupun kebijakan tadi saya sepakat bahwa 3 tahapan tadi itu 3 tahap unjuk manajemen adaptif terhadap teknologi dan trust building kelembagaan dan segala satunya. Barangkali itu yang akan mendasari nanti pengkategorian BUMDes ya Pak ya di bawah itu. Saya pikir sepakat. Semoga forum ini juga nanti bisa menjadi bagian untuk meningkatkan atau memperjelas kategori BUMDes tadi. Terima kasih Pak Lendi untuk masukannya. Bukan masukannya, memang itu ada penjelasan dalam konteks di kementerian. Baik, Pak Joni. Ya Pak, baik. Terakhir Bu. Masih ada 2 lagi Pak. Ini jauh-jauh dari Wakatobi, Bu Waode Siti Nurmaya. Tapi ini Pak, yang dari Kutai Timur mau mencoba lagi Pak. Yang dari Kutai Timur, Pak Nursah Aliyah. Silahkan Pak Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nggak habis ganti headset Pak. Headset Pak. Oh, headsetnya yang trouble Pak. Silahkan Iya. Pak. Ya, perkenalkan diri Pak. Muhammad Nursah Pak, dari Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Baik, Pak. Ya, perlu sedikit diluruskan Pak antara BUMDes dan BUMDesma. Dan kami juga pihak ketiga dari Kemendes Dirjen PKP Pak, Pembangunan Kawasan Perdesaan, pendamping kawasan perdesaan. Jadi ada pendampingan 5 desa, ada 10 desa, ada 12 desa, masing-masing teman-teman seperjuangan di pendamping kawasan perdesaan. Baik Pak, sedikit ini kami juga potensi-potensi produknya juga sudah alhamdulillah luar biasa Pak. Di sini produk unggulannya dan dibina oleh BUMN. Di sini ada Pertamina, ada PT Indominco Mandiri, perusahaan batubara. Hanya sekarang dari hal seperti ini SDM yang lemah Pak. SDM kami di sini. Jadi kami bicara BUMDesma Pak, bukan BUMDes. Karena pendampingan kami di sini 5 desa 2 kecamatan. Jadi untuk Kalimantan Timur itu dua kabupaten Kutai Timur dengan Berau. Dan khususnya saya di Kutai Timur. Nah 5 desa ini di kawasan pendampingan kami ini ya ada pihak ketiga yang boleh kata numpang juga Pak. Boleh kata kami numpang. Dalam artian pendampingan kami ada di dalam Taman Nasional Kutai. Jadi pihak ketiganya juga di situ. Jadi masing-masing pembinaan. Ada pembinaan di situ untuk produk. Misalnya contoh jahe merah pasak bumi. Terus amplang batubara. Dan produk yang lainnya seperti padi itu binaan dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Jadi bagaimana pihak ini surveyor Indonesia ini bisa masuk di situ karena jangan sampai nanti ini misalnya contoh jahe merah pasak bumi ini binaan PT Indominco Mandiri perusahaan batubara juga ini ngaku bahwa ini binaan saya terus dalam hal padi misalnya PT Pupuk Kalimantan Timur terus amplang batubara ini binaan Pertamina. Nah, masuknya di sini adanya wadah BUMDesma. BUMDesma juga ini bingung juga apa kami yang mau jual, sedangkan mereka sudah dibina oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Begitu juga pemerintah daerah. Nah, jadi untuk pemetaan ini masih dalam artian SDM-nya Pak yang kami perlu dibina dan
kalau dilihat dari ini penyertaan modal juga bahasa tadi ini, ya gimana mau saya bahasa dari ke pemerintah desa sendiri, bagaimana saya mau bantu Bundesma, sedangkan Bundes saya aja sendiri nggak saya bantu. Terus produk-produk yang masuk misalnya di Bundes ini, ya banyak calo-calo yang masuk membanting harga, ya cash atau apa. Nah seperti kalau misalnya di Bundes, kita tunggu penyertaan modal dulu baru bisa bayar petani-petani. Nah ini juga butuh peningkatan, sudah kami sampaikan juga. Dan kalau misalnya ini mohon juga pihak supplier Indonesia butuh pendampingan juga, kami siap juga berkolaborasi. Ya kan itu mohon masukannya juga Pak. Karena kami juga kalau misalnya nanti ini berlanjut, kalau misalnya ini berlanjut pembinaan Bundesma, kemungkinan kami per 31 Desember sudah selesai juga. Jadi kami tidak bisa membina lagi Bundesma. Nah, jadi kami per 31 Desember, mudah-mudahan dilanjut 2021, ya kami bisa mendampingi lagi Bundesma. Karena adanya pendamping kawasan, kemungkinan Bundesma juga curhatnya ke kami. Nah, daerah-daerah sendiri juga apa sih Bundesma? Nah, perlu juga OPD-nya juga pembinaan, terus kepala desanya. Jadi sedikit kami luruskan lagi Pak, antara Bundes dengan Bundesma ini berbeda. Bundes untuk di desa sendiri, Bundesma di kawasan. Jadi khususnya untuk kami sendiri di sini adalah pendamping kawasan pedesaan Dirjen PKP. Di sini Pak yang syukur sekali kami juga ada minta ada sedikit ilmu dari Bapak, bisa kami terapkan juga sampai per 31 Desember 2020. Mudah-mudahan lanjut di PKP atau mungkin Bapak juga bisa kami bisa bantu untuk diberikan jadi sebagai tenaga teknisnya. Jadi itu sedikit kendala kami, mohon penjarahan ada di wilayah Taman Nasional Kutai. Wilayah kami untuk Bundesma, dan Bundesma kami baru 2 tahun Pak. Ibarat balita ini baru belajar mau bicara dengan lari. Mohon dituntun dan bina Pak. Nah ini yang sedikit kami mau sampaikan juga. Mudah-mudahan bisa dibantu kami dan Dirjen juga dan Kemendes juga bisa bekerja sama. Itu Pak dari kami Muhammad Nursah, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Nursah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nagari, Pak Agus. Saya mungkin membantu untuk Pak Nursah untuk terkait dengan pendampingan Pak. Mungkin sudah banyak BUMN yang lain melakukan pendampingan seperti yang diinfokan tadi. Jadi ada PT BUMN A mendampingi soal ini, BUMN B udah. Kami juga sebagai BUMN akan melakukan pendampingan, tapi dalam konteks apa yang menjadi keterampilan kami, pengalaman kami dan keterampilan kami. Jadi kami tidak akan melakukan pendampingan dalam bentuk misalnya permodalan atau tapi karena kami perusahaan konsultan, maka kami berusaha dengan keterampilan kami, dengan pengalaman kami mendampingi para bumdes ini bagaimana menciptakan sistem manajemen mutu yang modern, yang berstandar global. Jadi kontribusi kami seperti itu. Jadi kami melakukan pendampingan, melakukan pendidikan, melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana memanage bumdes menjadi bumdes yang modern, yang memiliki standar manajemen mutu yang modern. Jadi pendampingan kami dalam bentuk itu, karena kami memang sebagai BUMN, masing-masing BUMN memiliki kewajiban bagaimana sinergi dengan IKM maupun UMKM maupun BUMDes. Nah, PT Survei Indonesia mengambil komitmen di bidang ini, jadi melakukan pendampingan untuk memodernisasi sistem manajemen melalui pendampingan mutu, melalui pelatihan, melalui pembuatan marketplace khusus untuk BUMDes-BUMDes yang sudah menerapkan sistem manajemen. Nah, itu yang bisa kami utarakan. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan. Cukup saya. Ya. Cukup Pak. Ya. Saya itu banyak diminta ke. Ya. Terima kasih Pak Negari, Pak Agus. Ya. Pak, mohon waktunya sebentar lagi ya Pak. Ini ada tahu dari Wakatobi Pak. Dari Wakatobi. Ya.
paling jauh, paling timur. Pak Ode Siti Nurmiati. Ya, ini mau Silakan. diskusi. Bentar, Silakan. saya unmute. Silakan, Bu. Halo, Bu. Suaranya agak meresek, agak. Ya. Waalaikumsalam. Suaranya, Bu. Mohon maaf, Bu. Suaranya agak ini. Suaranya bersedikit. Mohon maaf, Bu. Halo, Bu. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Halo. Di chatting saja. Ya. Chatting aja, Bu. Atau nanti, ya. Bu Ode Siti Nurmiati, nanti bisa chat aja, Bu, ya. Suaranya berisik, nggak bisa jelas tuh, untuk bisa disampaikan. Mohon maaf, Bu, saya unmute lagi. Halo? Halo, Pak. Iya, Bu. Oke. Ya, saya banyak mau disampaikan sih, Pak. Kalau misalkan... Oh ya, silakan. Silakan, Bu, silakan. Ya, jadi ini Pak, ini di Wakatobi Formula, Pak. Mungkin nggak usah video, terlalu berat. Iya, Pak. Tanpa video aja, Bu. Mungkin terlalu berat, jadi berisik. Mungkin tapi suaranya nanti muncul. Ya, ya. Ya, Pak, ingat, Pak, kami kan pemula di tahun 2019, kami akan extend di 2020. Nah, ini menyangkut otomatis kami produk kami sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Wakatobi ini, yaitu jadi salah satu produk yang kami mau kembangkan itu adalah tepung ikan yang memang untuk Mohon maaf, Bu, suaranya berisik, Bu, nggak jelas. Nanti gini aja, Bu, mungkin Ibu Siti Nurmiati ya bisa menyampaikan. Halo, Bu. Nanti mungkin Ibu Siti Nurmiati bisa menyampaikan via chat ya, Bu. Mungkin nanti private message nanti Bu di Putranti Rahayu yang bisa nanti Bu membantu untuk jawabannya seperti apa pertanyaannya. Mohon maaf, suaranya Ibu Siti Nurmiati kurang jelas, Bu. Berisik tadi, ya. Mohon maaf, jadi saya cut, saya lanjutkan lagi. Ya, nanti untuk acara ini, Bapak Ibu sekalian, kami rekam. Nanti rekamannya bisa di-download di Google Drive. Jika Bapak Ibu sekalian mungkin nanti tadi koneksinya juga putus-putus, nggak sempat ngikuti terus-terusan gitu kan. Nanti bisa diputar ulang lagi hasil rekamannya ini. Kami rekam, nanti kami sediakan di Google Drive. Nanti Bu Dwi Putranti Rahayu yang akan share untuk link Google Drive-nya. Jadi nanti bisa di play ulang lagi. Silakan Bu Dwi Putranti Rahayu untuk melakukan penutupan. Monggo. Ya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Ini Pak Negari, Pak Agus, Bu Pasma sudah cukup. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, sudah cukup. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti yang disampaikan Pak Joni tadi, nanti semua rekaman ini akan di-share di Google Drive. Nanti saya akan share, kan saya sudah ada di grupnya Bapak Ibu ini. Dan terima kasih atas interaksinya. Kami ya gimana Pak? Materi PowerPoint-nya kalau bisa di-share juga yang dia. Pak. Siap. Ya, kami juga berharap lain waktu ya Pak Negari, Pak Agus, Bu Pasma, mungkin ada waktu lagi untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu ini kita nanti untuk buatkan share. Forum khusus. Ya, nanti kami buatkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Untuk kita lanjutkan nanti di grup, ya Pak. Pak Yanto, Pak Yanto, sudah hilang Pak Yanto. Oke, begitu Pak. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Pak Baik, Bu, Negari, sama-sama. Bu Pasma. Om John, terima kasih Om John. Sama-sama, Bu. Ini rekamannya nanti tak share ke Google Drive. Ya. Oke. Mbak Tanti, jangan keluar dulu. Mbak Tanti, Pak Negari, Wiwin. Wiwin Mas sudah keluar soalnya ngurus itu.
ngurusin apa kontrak HP. Sama Joni juga, jangan keluar dulu ya Mas Joni. Iya Mbak.